Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara terkait kerumunan massa di acara pernikahan Putri Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta, hari ini, Selasa, tanggal 8 Desember tahun 2020. Modiar, Rizik tersangka, terancam pasal berlapis maksimal penjara 7 tahun lebih. Penulis, Niha Alif. Masih segar diingatan kita saat sidang kasus Ahok menemui puncaknya. Saat itu Ormas FPI dengan garang menuntut hakim memenjarakan Ahok selama 5 tahun. Kini seakan keadaan berbalik 180 derajat. Justru pentolan FPI, si Jumbo yang lari terbirit-birit dari jerat hukum yang jauh lebih besar ketimbang Ahok. Akhirnya hari ini ex-buron cabul, menurut media Australia itu ditetapkan menjadi tersangka. Nyatanya nyali Rizik yang mengatai orang lain lonte dan provokasi penggal kepala, tak lebih besar ketimbang sosok yang ia sebut penista agama. Rizik selalu kabur dari kasus hukum yang menimpanya. Saat kasus chat mesum dan penghinaan muncul, ia langsung kabur ke Arab berdalih umroh. Saat kasus kerumunan muncul, ia diam-diam dirawat di RS Umi dan kabur lewat belakang. Kini meski dikawal laskar yang katanya berjumlah jutaan, ia pun tetap nekat kabur tengah malam. Hingga laskarnya tewas di tangan aparat, batang hidung Rizik tak juga muncul. Jadi aneh kalau JK minta Jokowi berdialog dengan Rizik, sedang yang bersangkutan selalu kabur tak tentu arah. Hari ini Rizik akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal berlapis. Seperti diberitakan Indonesia.com, polisi menetapkan Imam Besar Front Pembela Islam, FPI M. Rizik Syihab sebagai tersangka dalam perkara kerumunan di Petamburan saat acara pernikahan putrinya, beberapa waktu lalu. Dalam kasus ini Rizik disangkakan pasal 160 dan pasal 216 KUHP. Dari hasil gelar perkara ada 6 orang ditetapkan tersangka. Penyelenggara acara Rizik Syihab, MRS Panitia HU, Sekretaris Panitia Saudara A, Saudara MS sebagai penanggung jawab keamanan, kelima SL selaku penanggung jawab acara, keenam Saudara Hai Kepala Seksi Acara, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 10/12. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara terkait kerumunan massa di acara pernikahan Putri Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta, hari ini, Selasa, 8/12. Gelar perkara dilakukan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyidikan kasus kerumunan massa, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dalam kasus ini. Kasus kerumunan massa Rizik di Petamburan telah naik ke tingkat penyidikan sejak beberapa waktu lalu. Kepolisian menduga ada unsur pidana terkait pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Ternyata 3 pasal berlapis yang menjerat Rizik memiliki konsekuensi begitu besar. Seperti diberitakan Republika.com, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyoroti penggunaan pasal 160 KUHP terkait penghasutan yang dikaitkan dengan pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan terhadap pimpinan FPI, Habib Rizik Syihab, HRS, dalam perkara pernikahan putrinya. Fikar menilai, penggunaan pasal 160 bisa jadi sebagai langkah untuk melakukan penahanan terhadap HRS. Pasal 160 KUHP ini, lanjut Fikar, ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Dengan demikian Fikar mengatakan, pasal ini memungkinkan untuk dilakukan upaya paksa penahanan terhadap Rizik. Sementara, pasal 93 UU Karantina Kesehatan itu cuma 1 tahun ancamannya dan tidak bisa digunakan sebagai dasar penahanan. Kalai di total akumulasi maksimal hukuman si Imam Jumbo dari 2 pasal yang dilaptak adalah 7 tahun. Belum pasal 216 dengan hukuman maksimal 4 bulan. Kalau Ahok mendapat vonis 2 tahun dari tuntutan 5 tahun FPI, si Jumbo bisa dipenjara 4 tahun 3 bulan dengan kortingan 3 tahun seperti halnya Ahok. Ini belum menghitung sikap sportif dan patuh Ahok yang selalu datang dalam pemanggilan.
Sangat jauh dari Rizik yang sudah kabur dan ketahuan menyuruh pengikutnya menyerang aparat. Apalagi Kapolda Metro Jaya berniat membuka kembali kasus lama si Jumbo, bisa-bisa kortingan 3 tahun hilang sudah. Akankah si Jumbo menerima hukuman 7 tahun penjara? Kalau ditotal dengan kaburnya ia ke Arab, anggap saja ia terpenjara selama 10 tahun lebih, 7 ditambah 3 tahun setengah. Inikah yang disebut karma itu nyata? Saat Ahok sebagai pejabat jujur dibunuh karakternya, giliran alam yang menamparkan Rizik dengan 5 kali lipat hukuman yang lebih telak. Analisa politik, Rizik Syihab, orang yang sangat berbahaya di Indonesia. Dari sejak pertama kemunculan FPI di Jakarta tak lama setelah tahun 1998. Sering kita dengar FPI melakukan sweeping, FPI melakukan penggerebekan, FPI melakukan kegaduhan, FPI melakukan kekacauan di daerah-daerah padat tempat hiburan. Alasan standar yang FPI sampaikan adalah semua aksi preman mereka adalah dalam rangka menghapus kegiatan maksiat di Jakarta. Itu awal kemunculan FPI. Rizik Syihab sendiri, saat itu masih terlihat unyu-unyu, masih menebar pesona, masih belum terlihat sophisticated. Suaranya tak segarang dan tak selantang tahun 2014. Tapi satu hal yang konsisten dari Rizik Syihab, dia menggunakan agama untuk menebar pesona sebelum menjerat mangsa. Pernah kita semua mendengar selentingan bahwasanya FPI adalah bentukan orang dalam pemerintahan sendiri. Katanya, FPI is the barking dog of those who call not touch the untouchable. Sayangnya, orang yang pada awalnya menjadi majikan, tak menyadari dasar dari kodrat manusia yang paling berbahaya. Yaitu, ketika keserakahan menemukan kesempatan untuk ditempatkan di atas kehidupan mereka. Semakin tahun berjalan, semakin keserakahan Rizik Syihab membesar. Atau ini memang sudah menjadi agenda besar Rizik Syihab pribadi untuk menjadi penguasa di atas penguasa. Rizik Syihab cukup lumayan sabar dan sangat kooperat dengan waktu. Hampir 20 tahun Rizik Syihab menapaki jalan yang sudah dia siapkan. Strategi politik makan bubur yang dijalankan selama hampir 20 tahun, berhasil menempatkan Rizik Syihab pada posisi dia sekarang. Rizik Syihab bukan lagi orang yang menerima perintah, tapi sekarang dia yang memberi perintah. Jika dia menerima perintah, maka bisa dipastikan, si pemberi perintah bukan orang sembarang, tetapi orang kuat dan besar yang mampu memberikan imbalan yang setimpal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Rizik Syihab. Strategi politik makan bubur Rizik Syihab yang pertama adalah menyisir masyarakat bawah, pengangguran, orang-orang putus asa, orang-orang yang tersesat, dan orang-orang yang tak punya identitas pribadi. Menawarkan pada mereka status sebagai anggota FPI yang lama-lama berubah menjadi umat FPI. Rizik Syihab merangkul mereka dengan pendoktrinan bahwa Islam yang dianut oleh FPI adalah Islam yang paling benar menurut Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Islam yang dianut oleh orang di zaman kekhalifahan. Islam yang pernah berjaya di dunia. Islam yang mampu menghisap manusia seketika akan tempat lapang di surga bagi pengikutnya, tanpa harus menunggu ajal datang. In the effort of achieving his goal, the simple plan of Rizik Syihab's idea must be just out of reach of human logic. He just need to make the people trust in him and follow him. He just need to make people think that he is the answer of all the questions and all problems. Until the world will listen to him and do as he says. Until people will become so committed to the idea and so devoted to him. Until people distort themselves, they become the embodiment of the ideal and it makes them feel so special. For a while, but sooner or later, all TC people, deep down, they all want it to stop. They miss being a human being. But they feel they have no choice but to continue what they have started. They are cutting off themselves from friends and family. They are getting further and further away from what they know, till they have no more choice but to go over the cliff. And that is what make people like Rizik Syihab is dangerous to everyone, including his family and himself. Dalam upaya mencapai tujuannya,
Rencana sederhana gagasan Rizik Syihab, pendoktrinan berdasarkan keyakinan beragama Islam, harus jauh dari jangkauan logika manusia. Dia hanya perlu membuat orang percaya padanya dan mengikutinya. Dia hanya perlu membuat orang berpikir bahwa dia adalah jawaban dari semua pertanyaan dan semua masalah. Sampai dunia mau mendengarkan dia dan melakukan apa yang dia katakan. Sampai orang-orang menjadi begitu berkomitmen pada gagasan itu dan begitu setia padanya. Sampai orang mendistorsi dirinya, mereka menjadi perwujudan cita-cita dan itu membuat mereka merasa begitu istimewa. Untuk sementara, tapi cepat atau lambat, semua orang ini, pengikut FPI, menjadi paham dan jauh di lubuk hati, mereka semua ingin berhenti. Mereka rindu menjadi manusia biasa. Tetapi mereka merasa tidak punya pilihan selain melanjutkan apa yang telah mereka mulai, atau hidup mereka mulai terancam jika berhenti. Mereka memisahkan diri dari teman dan keluarga. Mereka semakin jauh dari apa yang mereka ketahui, sampai mereka tidak punya pilihan lain selain menerjunkan diri ke dalam jurang, mengorbankan diri dengan keyakinan kematian adalah jihad dan syahid. Dan itulah yang membuat orang seperti Rizik Syihab berbahaya bagi semua orang, termasuk bagi keluarganya dan dirinya sendiri.